Versa semper tyrannis adalah frasa terkenal dalam bahasa Latin. Ungkapan ini ditujukan pada pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan dan kerap dijadikan seruan menentang penyalahgunaan kekuasaan. Menurut KBBI, tiran adalah penguasa yang memerintah secara sewenang-wenang. Tudingan kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan begitu kuat menjelang pemilu 2024. Penguasa dituding menghalalkan segala cara demi mewujudkan ambisinya. Pasca pemungutan suara, narasi kecurangan tidak juga sirna. Dugaan penggelembungan suara hanya satu di antaranya. Kuatnya aroma kecurangan memicu semangat perlawanan. Wacana hak angket kecurangan pemilu kini tengah bergulir di Senayan. Sastrawan terkenal Amerika Serikat Harriet Beecher Stowe ini menulis bahwa perlawanan terhadap tiran adalah ketaatan terhadap Tuhan. Namun skenario meredam kegaduhan konon sudah disiapkan. Melalui wacana koalisi besar, semua pihak dirangkul untuk mengamankan kekuasaan. Namun jika semua asyik menikmati jabatan, lalu siapa yang akan menjalankan fungsi pengawasan? Melawan kesewenangan adalah tema diskusi kita malam hari ini, dan telah hadir di studio Metro TV ketiga narasumber, yaitu Guru Besar Politik FISIP UI Profesor Dr. Valina Singka Subekti, cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD, dan pegiat demokrasi Dr. Beni Susetio. Selamat malam Bapak dan Ibu, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan dinamika politik pasca pemilu, ini kan sudah diwarnai soal wacana hak angket. Dari masing-masing narasumber, apakah setuju atau tidak setuju dan alasannya apa? Dari Romo Beni dulu. Ya, angket kita sih setuju aja ya, karena angket itu mengembalikan martabat demokrasi ya, supaya DPR itu menjalankan fungsi kontrolnya, karena angket itu penyelidikan kan. Jadi menurut saya kualitas demokrasi itu akan punya martabatnya kalau anggota DPR itu menjalankan fungsi tugasnya. Jadi nggak perlu ditakuti lah. Harusnya tidak perlu ditakuti, biarkan saja hak angket itu bergulir gitu ya. Oke, nah kalau Prof. Valina? Ya, saya kira bagus ya kalau anggota Dewan akan mengusulkan hak angket ya. Apalagi ini adalah kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu 2024 ya, yang memang banyak persoalan di situ. Jadi saya harap kalau ini hak angket bisa berjalan ya, itu bermanfaat ya untuk memperoleh gambaran utuh ya mengenai apa persoalannya gitu, sehingga itu nanti bisa menjadi masukan untuk perbaikan. Jadi lebih transparan, publik melihatnya begitu ya. Betul. Oke, lebih terang benderang. Nah, kalau Pak Sukidi? Saya setuju hak angket karena itu. Jadi setuju semua nih ya. Karena itu adalah hak konstitusional dan saya kira kita mendorong anggota Dewan untuk menggunakan hak konstitusional, terutama terkait dengan meminta pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemilu yang diduga penuh kecurangan. Agar apa? Agar bangsa ini belajar dari berbagai kecurangan dan kelak ke depan kita tidak mengulangi kecurangan itu. Kenapa? Karena kita harus tumbuh menjadi satu bangsa yang mau belajar dari kesalahan demi kesalahan yang terjadi pada masa silam. Karena kalau tidak dilakukan penyelidikan, tidak dilakukan investigasi, maka pemimpin yang akan datang akan belajar tentang bagaimana bersikap curang dan menggunakan kecurangan itu untuk memenangkan satu kontestasi dalam pemilu. Karena itu ini harus dibongkar, diinvestigasi, dan DPR adalah tempat yang terbaik untuk melakukan investigasi terhadap berbagai kecurangan. Oke, diharapkan benar-benar bisa dilakukan penyelidikan gitu ya terhadap target penyelenggara pemilunya. Tapi nanti juga kita tunggu siapa sebetulnya objek yang ini target ini gitu ya. Nah, kami juga melakukan jajak pendapat di media sosial. Hasilnya mayoritas responden setuju dengan wacana hak angket kecurangan pemilu. Kita akan bahas dan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.